Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yaitu tentang kepercayaan diri di dalam konteks Islam dan secara umum. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Haryo dari kelas OSIBB. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepercayaan diri secara umum dan Islam dalam konteks Islam. Nah, apa itu kepercayaan diri itu? Nah, setiap manusia harus memiliki sifat atau kepercayaan diri yang baik. Agar apa? Agar kita dalam menjalani hidup ini dapat merasa yakin pada kemampuan diri kita dan kualitas serta dapat menilai diri kita itu sejauh mana dan mampu bersaing secara kompeten dan kompetitif. Nah, tapi bukan berarti memiliki kepercayaan diri ini kita memiliki sifat yang sempurna atau merasa paling benar atau paling baik di antara orang-orang atau teman-teman kita. Nah, teman-teman pasti pernah kan memiliki masa lalu atau pengalaman-pengalaman yang buruk. Nah, itu merupakan salah satu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri kita. Nah, kalau kita misalnya nih contoh kita memiliki nilai yang jelek. Kalau kita memiliki nilai jelek, tentunya kita akan merasa minder terhadap teman-teman kita yang memiliki nilai lebih bagus. Dan itu akan merasa stres, merasa gagal, dan putus asa mungkin. Nah, salah satunya faktor-faktor yang lain adalah mengalami impostor syndrome. Apa itu impostor syndrome? Impostor syndrome yaitu kemampuan tidak mampu mempercayai bahwa kesuksesan seorang memang pantas atau telah dicapai sebagai hasil dari usaha atau keterampilannya sendiri. Orang yang menderita sindrom ini mengalami resiko seperti kecemasan, stres, berubah pikiran, bahkan depresi. Tapi impostor ini bisa berubah. Salah satunya meletakkan yaitu tujuan kita pada apa yang bisa kita capai, yaitu realistis gitu. Jadi tujuan yang benar-benar harus bisa kita capai, tidak tujuan yang terlalu sulit. Nah, terus faktor yang lain itu di lingkungan sekitar kita, misalnya orang tua, guru, atau teman-teman. Nah, kalau dari orang tua mungkin teman-teman mesti pernah ya, misalnya kita dimarahin atau diingetin tapi kok agak dengan nada yang tinggi. Nah, itu membuat kita kaget gitu kalau wah kayaknya bapak atau ibu kita ini marah nih atas apa yang kita lakukan. Nah, itu membuat kita itu rasa percaya diri itu menurun. Jadi itu sangat berpengaruh. Nah, tadi sudah aku katakan dan ini juga termasuk salah satu yang paling umum, yaitu adalah sekali lagi teman. Nah, teman ini sangat berpengaruh. Nah, tadi kan sudah aku jelaskan bahwa kalau kita punya teman lebih berbakat, lebih pinter atau apa kan pastinya kita merasa rendah itu kalau kita nggak bisa lakuin itu. Tapi dibalik itu semua kita harus tetap berusaha. Yang pastinya ada rasa minder juga, tapi tidak salahnya kita untuk mencoba. Nah, dalam konteks Islam, kepercayaan diri ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Apalagi hubungan kita dengan Allah harus kita jaga dengan baik. Nah, salah satunya hubungan kita dengan Allah yaitu kita harus percaya bahwa Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan porsi atau kemampuan masing-masing atau sesuai kehendaknya. Jadi kita harus merasa bersyukur bahwa Allah telah menciptakan kita ini dengan adil dan sesuai
kehendaknya. Jadi kita harus tetap menerima apapun itu yang terjadi di dalam diri kita. Yang selanjutnya, kalau kita beribadah kepada Allah, kita harus yakin atau merasa bahwa apa yang telah kita lakukan atau segala perbuatan baik, beribadah misalnya sholat, mengaji, nah itu kita harus percaya bahwa Allah akan menerima semua amalan yang kita lakukan. Nah itu adalah satu bentuk percaya diri kita. Jadi kita harus yakin tentunya melakukan suatu amalan dengan ikhlas dan sabar atau istiqomah juga. Yang selanjutnya, Allah memberikan ujian bagi hambanya. Nah tentunya sebagai hamba Allah kita tidak boleh mengeluh. Ya pastinya pernah mengeluh, tapi dalam sebuah ujian yang diberikan oleh Allah, pastinya Allah sudah mengetahui bahwa Allah itu tidak akan memberikan suatu cobaan melebihi batas kemampuan dari hambanya. Jadi Allah sudah tahu kemampuan kita sejauh mana untuk menyelesaikan sebuah ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi kita tetap harus bertawakal, berusaha dan berikhtiar, berdoa kepada Allah dan berprasangka baik. Oke, selanjutnya dalam setiap pengalaman atau kejadian kita harus bisa mengambil hikmah, entah itu pengalaman yang baik, yang buruk. Nah, dari itu kita bisa belajar bahwa dengan mengambil pengalaman yang ada, kita dapat introspeksi diri atau menilai kita itu sudah sejauh mana. Kalau kita dulunya seperti ini, maka kita harus berubah jadi lebih baik supaya pelajaran yang kita ambil itu dapat bermanfaat dan berguna di masa yang akan datang. Nah, dalam Islam juga dijelaskan bahwa kita harus memiliki rasa qanaah. Apa itu rasa qanaah? Sifat qanaah atau yang disebut dengan pada intinya yaitu kita akan merasa cukup atau selalu bersyukur atas pemberian yang Allah berikan. Jadi kita harus bersyukur, tidak boleh tamak dan selalu rendah hati menjalani kehidupan dan menerima apa yang telah diberikan kepada Allah. Jadi kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah dan percaya bahwa Allah yang mengatur semua kehidupan ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari video ini adalah kita harus merasa rendah hati, bersyukur, tawakal, berikhtiar, dan kita harus merasa percaya diri. Yang terutama adalah percaya kepada Allah. Dan selalu mengambil hikmah atas pengalaman yang kita dapatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.